الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'du. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah senantiasa tidak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta nikmatnya. Di pagi yang penuh berkah ini, di pagi yang cerah ini, kita bisa berkumpul di tempat ini yang dalam masih kondisi pandemi ini. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berkumpul di tempat ini dalam melaksanakan salah satu syiar Islam, yaitu melaksanakan sholat id secara berjamaah. Maka hendaknya nikmat ini terus kita syukuri, karena apabila kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya nikmat-nikmat itu akan ditambahkan kepada kita. Sebaliknya apabila kita mengkufuri, apabila kita mengingkari nikmat-nikmat yang sekian banyak diberikan kepada kita, maka sungguh azab Allah sangatlah pedih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kalian bersyukur kepadaku, niscaya akan aku tambahkan nikmat tersebut, dan sebaliknya apabila kalian kufur, mengingkari, tidak mau bersyukur, maka sesungguhnya adabku sangatlah pedih. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Walaupun dalam kondisi pandemi dan sudah 1 tahun lebih musibah ini belum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tetaplah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun demikian, walaupun dalam kondisi pandemi, masih banyak nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemenangan, kesuksesan adalah dambaan setiap kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita ingin hidupnya mendapatkan kemenangan, ingin mendapatkan kesuksesan di dalam hidupnya. Tetapi tahukah kita bahwasanya kesuksesan yang hakiki, kemenangan yang hakiki, kemenangan yang sesungguhnya adalah yaitu kemenangan ketika tatkala seorang hamba dimasukkan ke dalam jannahnya, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan yang kita dapatkan di dunia ini, apabila kita mendapatkan kesuksesan di dunia ini, menjadi seorang pengusaha yang sukses, menjadi pedagang yang sukses, menjadi orang-orang yang sukses dengan gaji yang sangat tinggi, yang sangat banyak, maka itu adalah kesuksesan yang tidak sebenarnya, kesuksesan yang semu, kesuksesan yang pasti akan sirna dan pasti akan lenyap. Tetapi kesuksesan, kemenangan yang hakiki adalah ketika seorang hamba dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Faman zuziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka barang siapa nanti ketika dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala,
faqad faz, maka itulah orang yang beruntung yang sesungguhnya, orang yang sukses sesungguhnya, orang yang mendapatkan kemenangan yang sesungguhnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ramadan 1 bulan sudah berlalu. 30 hari tidak terasa kita melaksanakan di bulan suci Ramadan. Apakah kita termasuk orang yang sukses? Apakah kita termasuk orang yang mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala? Allahu a'lam. Kenapa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah? Karena tidak ada satupun malaikat yang turun kepada kita. Tidak ada satupun kabar dari langit yang memberitahukan kepada kita bahwasanya ibadah kita 30 hari semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita, puasa kita selama 30 hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat malam kita, itikaf kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam, hanya Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sini hendaknya seorang hamba, seorang muslim, seorang mukmin di dalam melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah diliputi padanya yaitu harap-harap cemas. Harap-harap cemas, harap-harap yaitu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang telah kita berusaha mati-matian mengerahkan tenaga kita, mengerahkan fisik kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap yaitu agar kita mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sisi lain, karena kita tidak tahu apakah ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, apakah pasti akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, kita juga tidak tahu, maka kita pun cemas. Maka teruslah berharap, dan yaitu cemas dan tetapi juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya, dalam hal untuk mencapai kemenangan kesuksesan yang hakiki, dan saat ini ketika kita masih berada di dunia ini, kita masih ada kesempatan untuk mendapatkan kemenangan kesuksesan yang hakiki yang sesungguhnya. Selama roh ini belum diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, selama nyawa ini masih ada pada tubuh kita, maka kita masih ada peluang untuk mendapatkan kemenangan kesuksesan yang hakiki. Apapun status kita, apapun jabatan kita, apapun status kita di dalam masyarakat, apakah orang kaya, orang sedang, orang bawahan, orang pinggiran, selama kita masih hidup, maka kita masih ada kesempatan untuk meraih kemenangan kesuksesan yang hakiki, yaitu memasuki jannahnya, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana agar kita, salah satu cara untuk mendapatkan kemenangan kesuksesan yang hakiki, yaitu adalah dengan cara muhasabatun nafs, yaitu senantiasa mengintrospeksi diri kita masing-masing, senantiasa muhasabah, senantiasa melihat apa yang ada pada diri kita. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya setiap jiwa mempersiapkan apa yang akan dia pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan isyarat kepada kita. Kita diperintahkan untuk senantiasa introspeksi, apa kira-kira nanti yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan kita pertanggungjawabkan? Maka apabila kita masih memiliki nyawa, apabila Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kehidupan kepada kita dan tubuh kita bisa bergerak, maka kita akan berusaha menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lemah di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lemah di dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika seorang hamba, seorang muslim, seorang mukmin, dia bisa muhasabatun nafsi, dia bisa mengoreksi dirinya sendiri, maka insya Allah dia akan ringan hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana perkataan Sufyan Ats-Tsauri, Fudail bin Iyad,
ketika beliau mengatakan bahwasanya hisablah diri-diri kalian, ya, hisablah diri-diri kalian, karena ketika kalian bisa menghisab diri-diri kalian, maka hisab nanti di akhirat akan lebih mudah. Kemudian Umar bin Khattab juga mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri-diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hitunglah kesalahan-kesalahan kalian sebelum kalian dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa menghitung kesalahan-kesalahan kita di dunia ini, ketika kita bisa mengintrospeksi kekurangan-kekurangan yang kita lakukan di dunia ini, maka kita akan berusaha menambah, akan berusaha melengkapi, akan berusaha menambah, akan berusaha menutupi kekurangan-kekurangan kita, sehingga kejelekan-kejelekan menjadi amal-amal kebaikan. Dan apabila kita telah melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan banyak sekali dosa-dosa, maka kita segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati wa akhwati fillah, jamaah sidang salat Idul Fitri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebuah kelaziman, kewajiban bagi kita seorang muslim, seorang mukmin, kita menyempatkan waktu-waktu kita, hari-hari kita untuk senantiasa muhasabah. Apabila kita diberikan waktu umur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur 40 tahun sampai detik ini, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun. Kira-kira selama 60 tahun, selama 50 tahun ini, apa yang sudah saya kerjakan untuk agama Allah Subhanahu wa taala? Amalan apa yang sudah saya kerjakan? Amalan apa yang nanti akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah saya sudah siap untuk mempertanggungjawabkan semua amalan-amalan yang sudah saya lakukan? Kemana saja saya selama ini, selama 30 tahun, selama 40 tahun, selama 50 tahun? Apakah menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa, beramal soleh, ataukah sebaliknya menjadi orang-orang yang lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dengan kita senantiasa muhasabatun nafs, dengan senantiasa menintrospeksi diri kita sendiri, melihat kesalahan-kesalahan kita sendiri, melihat kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita, maka akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang sukses, menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang beruntung, menjadikan kita termasuk orang-orang yang menjadi orang-orang yang akan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, muhasabatun nafsi, mengoreksi diri sendiri, introspeksi terhadap diri sendiri, ini akan melahirkan, mendatangkan sikap yang tawadhu, menjadikan dirinya menjadi orang yang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dirinya menjadi orang yang senantiasa tunduk dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang tidak pernah muhasabah, yang tidak pernah melihat kesalahan, kekurangan yang ada pada dirinya, maka dia akan menjadi orang yang congkak, akan menjadi orang yang sombong, akan menjadi orang yang angkuh walaupun dia melakukan amal-amal kebaikan. Dan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak boleh bagi seorang muslim, seorang mukmin membanggakan atas amal yang telah dia kerjakan. Apabila dia sudah menjadi orang yang bisa sholat 5 waktu, apabila dia bisa menjalankan sunnah-sunnah sholat, apabila dia sudah bisa bersedekah infak miliaran atau mungkin jutaan, maka tidak ada yang perlu dibanggakan. Tidak ada yang perlu dibanggakan, karena pahala kita tidak tahu. Kita tidak tahu apakah kita dicatat pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita muhasabah, ketika kita sudah melakukan sholat misalnya, ketika kita sudah melakukan puasa misalnya, ketika kita sedekah misalnya, kita muhasabah, kira-kira sholat saya tadi diterima apa tidak? Kira-kira puasa saya diterima apa tidak? Kira-kira sedekah saya diterima apa tidak? Ketika kita bisa muhasabah, melihat kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat kita, kekurangan-kekurangan yang ada pada puasa kita, kekurangan-kekurangan yang ada pada sedekah kita, maka kita akan segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala senang kepada hamba-hamba yang merendah kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala senang kepada hamba-hamba
yang senantiasa tidak menyombongkan diri atas amal-amal perbuatan kebaikan yang telah dia kerjakan. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat murka, amat marah, amat murka kepada orang-orang yang menyombongkan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh yang telah dia kerjakan, yang telah dia lakukan. Ikhwati fillah, jamaah sidang salat Idul Fitri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya senantiasa kita ritualkan atau senantiasa kita programkan dalam kehidupan kita ini, senantiasa melakukan muhasabatun nafs, senantiasa mengoreksi diri kita masing-masing agar kita bisa memperbaiki amal kita, memperbaiki amal soleh kita. Dan apabila kita bisa memperbaiki amal soleh kita, insya Allah akan diberikan ganjaran yang besar, ganjaran yang baik, dan akhirnya dimasukkan ke dalam jannahnya, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah, senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa bisa menjadi hamba-hamba yang senantiasa introspeksi terhadap diri sendiri, dan menjadi hamba yang senantiasa bisa meningkatkan amal ibadah, yaitu selama diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana inna dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma taqabbal minna qiyamana wa siyamana wa jami'a ibadatina fi syahri Ramadan ya rabbal alamin ya dzal jalali wal ikram. Rabbana taqabbal minna qiyamana wa siyamana wa jami'a ibadatina fi syahri Ramadan. Rabbana taqabbal minna qiyamana wa siyamana wa jami'a ibadatina fi syahri Ramadan ya rabbal alamin ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.